Mbak Firda, tahun baru gimana kabarnya? Tahun baru di rumah, Oke. ngasuh anak. Oh, sama dong. Karena anaknya udah gede ya. Tetap harus ya. Iya. Atau mungkin cara yang kita lakukan kemarin udah nggak bisa lagi dipakai. Harusnya kita ganti nggak sih dengan cara baru atau perilaku baru? Kalau saya bilang sih kalau komunikasi bisa lebih cair, ya latihan dulu sebetulnya ya. Kayak kemarin waktu itu saya juga ngobrol sama beberapa peserta gitu ya. Kenapa sih anggota tim saya kok nggak ngomong? Padahal ada sesuatu yang sangat genting, ada sesuatu informasi yang dia punya. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu di Better Leader lagi. Kali ini istimewa banget, tahun baru. Gak cuman berduaan, kita ada bertigaan. Ada pihak ketiga loh, ada pihak ketiga. Salah satu di antara kita adalah setan. Sama banget kata sama saya. Saya yang beda sendiri. Iya udah. Apalagi udah di tengah ya. Kita sama-sama jenisnya ya. Sama ya. Oke, ketemu lagi sama saya Asri Larasati dan ada Mas Teddy Prasetya dan Mbak Firda Agustina yang udah bergabung. Mbak Firda baru pertama kali ya kayaknya ya Masa? di Better Leader atau udah? Baru pertama kali itu. Baru pertama kali. Baru pertama, Belum aduh. pernah yang berdua doang belum pernah. Susah nangkepnya ya. Ya, semacam halu-halu gimana ya, agak gaib-gaib Karena- gimana ya. Karena dia lebih senang berdua sama yang lain. Ya nggak boleh ganggu dong. Oke, tapi mungkin udah familiar lah buat teman-teman yang udah biasa hadir ke acaranya Dunamis di webinar atau juga main-main ke YouTube channel kita pasti udah familiar dong. Atau ke Instagramnya Dunamis juga udah familiar lah, ada Mbak Firda Agustina. Mbak Firda, tahun baru gimana kabarnya? Tahun baru di rumah, Oke. ngasuh anak. Oh, sama dong. Karena anaknya udah gede ya. Tetap harus ya. Tapi masak-masakin buat anak supaya anaknya nggak kemana-mana. Gitu. Kalau Kak Teddy ngapain aja tahun baru? Malam tahun baru movie maraton. Oke. Niatnya mau sampai pagi, sampai jam 12 udah ngantuk. Kayaknya agak berumur ya. Agak udah Nggak bisa menipu. menetapkan hati mau nonton, tapi sampai jam 12 udah nggak kuat. Faktor U itu ternyata cukup berpengaruh ya. Iya. Saya ditanyain dulu juga dong. Tahun baru kemana Mbak? Tahun baru saya di rumah nunggu suami lembur Kasian. Luar biasa. sama anak-anak bertiga nunggu bapaknya kok nggak dateng gitu. Cuman gitu ya. Kayak keluarga kongguan gitu ya. Betul, pas banget itu kayak keluarga kongguan Padahal keluarga bertiga. kongguan tuh karena bapaknya yang motor. Kan zaman dulu belum ada otomatis kan. Kalau ini karena suaminya kerja. Iya. Kerja belum datang. Oke, yang namanya tahun baru tuh biasanya identik dengan adanya rencana-rencana baru, kemudian identik dengan pokoknya sesuatu pengennya baru. Mungkin beberapa teman-teman bahkan punya karir baru, punya tim baru. Nah, kalau dari Mbak Firda sama Kak Teddy, tapi sebelum ngomongin yang baru-baru, kita review dikit dulu dong. 2021 gimana menurut Kak Firda dan Kak Teddy? Oh, dia ada yang baru. Dia ada yang baru banget. Aku selalu baru. Coba cerita Kehidupan baru. Dalam satu kata 2021 apa? Menyenangkan. Baru sama Menyenangkan. Semuanya baru, terus Petualangan baru ya? petualangan baru. Pokoknya semangatnya juga baru. Tiap hari baru dengan jelas ya. indah-indah deh. Dia mah udah pasti baru banget itu. Semangatnya menyala-nyala ya. Banget. Kalau Kak Teddy? Kok dari situ yang nanya kan dari sini. Dari sini loh yang nanya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Gambarin dong Kak Mbak Firda secara singkat ya. 2021 tuh dapat pembelajaran apa sih gitu. Lebih serem nih kalau udah pembelajaran ya. Kalau jangan yang berat-berat, jangan yang berat-berat. Pembelajarannya lebih kepada ternyata memang setiap hari itu atau setiap kita menjalani hidup tuh perlu beradaptasi ya. Selalu beradaptasi karena kita nggak pernah tahu kan ada perubahan apa dan kita harus cepat beradaptasi. Itu sih sebetulnya nggak bisa lah pakai cara-cara yang lama gitu. Cara-cara yang udah lalu tapi challenge-nya baru tapi pakai cara yang lalu
ya nggak bisa. Gitu. Tuh. Ya. Kalau Kak Teddy gimana? Oke, ntar aku tak pindah dulu nih mic-nya nih. Oke, 2021 itu kalau aku kebalikannya. Kalau kita kan punya solusi yang namanya change model itu kan. Jadi kalau 2020 waktu kita awal-awal pandemi itu kan zona disrupsi lah ya. Masih chaos gitu ya. Terus mungkin mulai masuk ke zona adopsi, kita mulai belajar. Kita memang kayak misalnya ngajar online segala macam tuh sudah dimulai dari 2020. Tapi 2021 tuh kayak itu loh, di zona adopsi itu kayak yang muter-muternya itu. Jadi Kita refining, ngingin, proses refining itu berlangsungnya 2021. Jadi kalau buatku ya nggak ada hal yang betul-betul baru banget karena udah dimulai di 2020. Tapi refiningnya itu yang nggak bisa berhenti. Ya. Ya kan, bikin video aja. Ya Betul, kan? betul. Kalau Ada teman aja ya. mengamati video saya YouTube 2020 itu masih ada yang kelihatan mencet, lalu sudah bisa edit video, misalnya kan kelihatannya sama ya, sama-sama bikin video, tapi kemudian refining pemahaman kita, cara melakukan sesuatu itu yang kemudian di 2021. Jadi ini momen buatku, ini momen refining, momen penyempurnaan. Oke, kita cari apa sih cara yang tepat ya selama ini dari apa yang kita lakukan kemarin. Nah, kalau kita merencanakan sesuatu yang baru, karena tahun baru ya, masih dalam euforia tahun baru itu, kita seringkali terjebak juga nih, aduh tahun baru semuanya harus serba baru nih yang kita lakukan semuanya. Padahal nggak ada salahnya kan kita juga belajar dari tahun kemarin, apa yang kita sudah lakukan itu udah bener atau enggak, dan itu bisa jadi kayak semacam apa ya, pijakan buat kita merencanakan tahun 2022 ini kita pengen seperti apa. Ada yang perlu diedit nggak sih? Betul. Gitu, ya. Ini kan nggak perlu harus baru ya. Ada yang perlu diedit nggak? Ada yang perlu disempurnakan nggak? Gitu ya. Atau mungkin cara yang kita lakukan kemarin udah nggak bisa lagi dipakai, harusnya kita ganti nggak sih dengan cara baru atau perilaku baru. Benar. Nah, Mbak Firda sendiri ngelihat gimana nih dengan rencana baru, tahun baru, gimana kalau menurut Mbak Firda? Banyak hal, ada misalnya pribadi juga. Kalau tiap orang tuh kan kalau tahun baru resolusinya apa lu gitu kan? Iya, benar. Diet gitu. Apa ya bener diet gitu ya, yang ada naik gitu kan. Banyaklah orang punya resolusi gitu, resolusi macam-macam lah ya. Begitu juga aku yakin sekali yang namanya company ya, atau apapun lah gitu ya. Kemarin saya juga baru datang dari satu daerah yang kita juga ngobrol di salah satu provinsi gitu ya, provinsi pemerintah. Ternyata untuk memanage para bawahan itu juga dengan cara yang baru, harus dengan cara yang baru, walaupun itu di daerah ya, dan sebagainya. Jadi aku rasa sih pembaruan itu akan terus ada sih ya, mau itu secara pribadi ataupun secara corporate ataupun secara ya organisasi pemerintah, apapun itu, gitu. Kita harus selalu ngelihat situasi yang ada di luar seperti apa, dan kemudian ngelihat di dalam tim kita, atau mungkin sebenarnya ini kan bisa untuk pribadi dan juga untuk profesional ya, yang apa yang kita lakukan. Cuman mungkin yang sering terlupa kalau bicara mengenai resolusi itu, kita suka lupa kita mau, saya ingin diet misalnya, tapi kita nggak pernah menentukan secara jelas sekali ya measurementnya tuh apa. Kemudian kita juga hanya sebatas bikin itu sebagai satu kalimat, tapi tidak pernah kita terjemahkan itu dalam perilaku apa sih yang perlu kita lakukan. Gitu nggak sih kalau kita bikin resolusi kadang-kadang? Iya, jadi kalau ini kebalikannya ya. Kenapa bilang aku mungkin 2022 tidak betul-betul ada yang baru, karena sebagian hal sudah mulai di 2021, tapi mempertahankan. Contoh ya, ini kan jam kita nih ya. Oh. Ini adalah jam untuk pengukuran langkah kita gitu ya. Betul. Nah, di tengah-tengah tahun 2021 kan sama-sama aku sendiri menetapkan mau punya target langkah setiap hari sekian, tapi aku cuman pengen itu aja, nggak mau diet dulu karena nggak pernah berhasil. Tapi yang ini kayaknya bisa jalan setahun, aku pengen setahun. Karena belum pernah aku punya habit olahraga yang konsisten setiap hari setahun. Jadi sekarang belum nyampe ya, beberapa bulan. Artinya di 2022 kan masih panjang nih ya, masih setengah tahunan lah kalau itu kecapai. Itu aja kan udah challenging kan, karena baru asik kemarin berapa bulan, misalnya pas karena kita masih ngajar online banyak, karena udah mulai ngajar offline. Ini bisa nggak jalan nih, ya kan? Arrangement untuk tadi satu resolusi ini aja misalnya. Bisa lagi ganjil genap ya? Ya, nggak jalan gitu
iya benar. Masih pagi-pagi banget kan sebelum Udah sampai. Ngajar online kan kelas jam 8 gitu kan. Misalnya biasanya jalannya habis subuh jam 5 sampai setengah 7 masih kelar. Sekarang nggak bisa. Bisa, benar. Nah, dipikir lagi kan nih gimana caranya jalan. Jadi hanya punya target yang satu itu aja. Kalau kita mau konsisten misalnya, itu ternyata dengan perubahan ini hybrid kerja udah harus disesuaikan lagi. Betul. Hanya untuk itu aja gitu kan. Berarti ada perubahan perilaku yang sangat spesifik. Ya, betul. Gitu ya. Demi mencapai target yang sebenarnya mirip gitu. Iya, iya. Targetnya nggak berubah, tapi cara mencapainya nggak bisa sama. Menurut Mbak Firda dan Kak Teddy nih, sebenarnya kalau tahun kemarin targetnya nggak tercapai misalnya gitu ya. Saya dengan tim saya nih mau mencapai target penjualan misalnya 10M. Ternyata hanya tercapainya 5M misalnya nih ya. Nah tahun ini saya masih tetap akan di 10M nih. Karena masih melihat potensi segala macam. Itu oke nggak sih? Karena orang kadang-kadang melihat bahwa karena tahun baru ya targetnya harus saya rubah dong. Goal yang harus dicapai juga harus saya rubah. Itu udah tepat atau mungkin ya yang tadi Mbak Firda dan Kak Teddy bilang harusnya mungkin perilakunya yang kita ubah, cara-caranya yang kita pakai yang baru. Ini pakarnya perilaku. Jadi perilaku kita suka dinilai nih. Saya akan mikir. Mantap. Kalau menurutku sih perilaku ya. Mau targetnya mau berapapun, mau diturunin, mau dinaikin, mau didouble dan sebagainya, yang bisa kita fokuskan kan adalah perilaku kan. Cuma kan banyak orang ngerasa bahwa lebih mudah mana sih mengubah perilaku orang lain atau perilaku sendiri? Sendiri sih. Ayo, lebih mudah mana? Merubahnya. Merubah perilaku diri sendiri. Orang atau lain lebih mudah merubah perilaku orang lain daripada diri sendiri ya. Ya. Kalau menurut aku loh, karena kadang-kadang kita punya judgement nggak usah nggak apa-apa deh gitu. Aku ngeliatnya gini, seringnya ngerasa lebih mudah ngubah perilaku sendiri padahal enggak. Benar. Lalu pura-pura nggak lihat, lalu berharap orang lain Berubah. Bener banget. Banyak orang ngerasa seperti itu gitu ya. Mungkin paling gampang contohnya sama di keluarga kali ya, sama anak ya. Iya. jelas. Itu kan karena apalagi kayak kita punya kuasa terhadap anak ini. Benar ini. Jadi kan kemarin anakku yang pertama baru rapotan. Itu ada satu nilai yang tentang hafalan Quran gitu ya. Agak pas-pasan lah gitu ya. Kalau berkaca ke diriku ya emang semester ini aku pun juga pas-pasan maksudnya dalam menjaga habit di keluarga. Jadi langsung tercermin tuh. Iya. Bagaimana kita menggerakkan itu langsung tercermin di anak kita gitu. Iya. Nah, itu yang wah, gitu. Iya kan? Kayak misalnya kita nggak ngebolehin anak kita untuk memegang handphone lah atau menggunakan atau beraktivitas dengan handphone di meja makan misalnya. Betul. Apakah kita begitu? Ya. Saya sih di meja makan nggak pernah pakai handphone karena makannya nggak pernah di meja makan. Iya kan, terus udah gitu akhirnya kita dengan sambil aktivitas handphone terus kita ngelarang anak kita gitu. Sementara kita pegang. Sebenarnya kita megang sendiri atau handphonenya ada di situ sendiri Ya. gitu kan. Terus udah gitu dengan kekuatan gue kan orang tua, lu kan anak, akhirnya begitu kan. Betul. Jadi banyak kali orang kalau kita mau nyorot perilaku ya, banyak kali kita sebagai leader nih, gitu, leader di keluarga gitu ya atau dimanapun merasa bahwa perubahan perilaku itu hanya untuk bawahan kita. Dalam nih kayaknya. Gitu. Dan kadang kita merasa bahwa kita nggak perlu berubah karena Nggak kita perlu berubah, leadernya. kita udah bagus. Kita udah bagus. Kita udah bagus gitu. Itu jelas bukan hal yang terjadi di dinamis ya. Enggak. Itu bisa di tempat lain. Gitu, Pak. Bukan kita loh. Bukan kita ngomongin yang lain kan. Ngomongin yang lain. Nggak boleh ngomongin orang lain loh. Nggak boleh. Kayaknya ngomongin kita. Oh iya. Bilang itu terjadi di dinamis. Ini common yang umumnya termasuk terjadi, juga. betul. Jadi kayak nyuruh orang untuk berpendapat, padahal dirinya nggak pernah berpendapat, gitu kan. Nyuruh orang berinovasi, emang kita pernah inovasi? Gitu. Nyuruh orang melakukan planning, tapi ternyata kita nggak pernah bikin Tidak planning. melakukan planning, gitu. Jadi banyak sekali perilaku nih ya. Banyak orang suka ketukar-tukar nih antara perilaku sama paradigma soalnya. Gimana tuh? Gitu kan, kalau perilaku itu kan lebih kepada aktivitas yang dilakukan, gitu kan. Kalau paradigma kan masih ada di
kepala Kepala. saya kepengen atau saya melihat oh ini kayaknya bisa dilakukan gitu kan ya. Ini bisa dilakukan baru sampai di sini kan. Kalau orang bilang kan wacana Ya. gitu kan ya. Tapi kalau di perilaku itu kan udah dia melakukan sesuatu, eksekusi gitu kan, melakukan sesuatu bentuknya aktivitas. Kalau di dalam bahasa Indonesia tuh pakai kata kerja lah gitu. Oh. Jadi kayak misalnya tadi ya, oh ya inovasi dong. Kita mengharuskan inovasi itu di pikiran ya. Pikiran. Tapi apakah mana sih perilaku realnya yang menunjukkan bahwa kita memang pengen berinovasi ya? Apa Iya. perilaku spesifiknya? Gitu. Iya. Nah itu yang kadang-kadang nggak kejadian ya. Nggak kejadian gitu. Oke, ini jadi harus mulai di apa ya? Di kepala leader itu harus dipertajam ya. Apakah itu hanya masih berupa paradigma atau wacana atau ini sudah Yes. berwujud sebagai perilaku? Iya. Oke. Sebetulnya kalau kita mau PR ya buat para leader ya. Kalau misalnya kita ingin sekali mengubah perilakunya timnya, gitu ya, anggota timnya, ya pastinya dimulai dari dirinya sendiri kan. Tuh. Karena si anggota timnya ini akan ngeliat si leadernya Ya. kayak apa, ngerjain apa enggak, Tuh. gitu. Atau gini gampang gini kali ya, kalau kadang kita ikut training misalnya bareng sama leadernya gitu, pasti kan leadernya pengen, wah setelah ikut training kalian juga harus berubah dong, harus misalnya habis ikut 7 Habits, kalian nggak 7 Habits, nah mungkin kita juga harus melihat bahwa si leader, apakah kita juga mencerminkan jadi dalam tanda kutip role model, jadi contoh Iya. juga menjalankan apa yang tadi sudah dilakukan. Gimana mungkin anak buahnya bisa menjalankan dengan baik dan benar kalau seandainya lagi training, tiba-tiba, kamu keluar dulu dong, ini dikerjain dulu nih urgent gitu kan, kadang kan seringkali gitu Jadi kayak kan. gini nggak sih kayak misalnya nggak anggapnya 2022 ada target baru yang signifikan. Berarti kan pasti harus ada perilaku baru secara kolektif yang berbeda, nggak mungkin sama. Nah, yang jarang disadari adalah perilaku kolektif itu dimulainya dari apa perilaku baru saya sebagai pemimpin. Ini kan pertanyaan pertama kan. Iya. Ya kan? Dan menariknya adalah kadang-kadang perilakunya itu lebih challengingnya nih, misalnya tadi ya Mbak Fida ya, contoh perilaku ya, terkait inovasi. Iya. Berarti kan ada perilaku dari tim diharapkan untuk mencoba eksperimentasi. Iya. Pertanyaannya, apa perilaku leader yang akan memicu eksperimentasi? Misalnya memang mengizinkan, ngasih budget, mengizinkan, atau Memberikan resource apresiasi, apa, Resource. atau pakai pertanyaan. Dan ini kan susahnya di situ. Jadi ada perbedaan antara perilaku yang Iya. harus muncul di tim dan perilaku leader sebagai pemancingnya. Jangan-jangan gini, mintanya dilakukan inovasi, tapi ketika kita mencoba sesuatu yang baru, ngapain sih nyobain hal-hal begitu? Ngabis-ngabisin budget, nah. Mana hasilnya? Mana hasilnya? Apa jaminannya? Itu Kan anggota susah. timnya langsung ngapain juga gue bikin nih ya. Jadi kan susah antara inovasi dengan pertanyaan apa jaminannya itu kan nggak nyambung. Betul, betul. Nah, disitulah challenge-nya sebenarnya kan. Jadi apa Banget. sih pertanyaan apa perilaku saya sebagai pemimpin sebagai konsekuensi dari target ini, Iya. ya kan? Yang beda. Betul. Dan juga untuk mendorong anggota timnya mengubah perilaku baru, mengubah atau menemukan perilaku baru, Nah, gitu. Mungkin selama ini nggak berani mengeluarkan pendapat, jadi Iya. mengeluarkan pendapat, Iya, banyak berani banget. speak up, berani ngomong, kayak gitu-gitu tuh mungkin udah salah satu bentuk perilaku baru ya yang berubah ya. Iya. Karena ternyata banyak sekali para leader itu sibuk gitu ya, sibuk melakukan sesuatu. Dia menuntut anggota timnya untuk memiliki perilaku baru, tapi sebetulnya dia nggak lihat dalam bahwa si anggota timnya juga nggak tahu perilakunya apa yang mesti gue lakuin ini apa gitu kan. Nah sebetulnya iya sebetulnya kan anggota timnya tuh kan nggak tahu, bukannya nggak mau ngelakuin ya, tapi dia nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Itu kan perlu didampingin kan. Iya, betul. Gitu. Kalau misalnya leadernya nggak dewasa, secara dewasa secara apa namanya personal ya, personalnya dia nggak dewasa, nggak matang, dia nggak juga tahu apa aja sih item-item yang bisa mendukung anggota tim saya bisa mengubah perilakunya. Karena tadi tuh ya misalnya perilaku berpendapat itu kan terjadinya kalau ada perilaku leader bertanya. Ya, Lalu setelah bertanya dia menjawab, dia mendengar.
Iya. atau mengapresiasi. Ah. Nah, berarti kan ada dua-duanya nih. Iya. Iya. Nah, ini problemnya kata Mbak Fitri tadi, si timnya nggak tahu apa soal si perilaku bertanya ini, misalnya harusnya dia lebih banyak bertanya, misalnya berpendapat, sorry. Nah, si leader juga nggak tahu bahwa harusnya dia membangun perilaku baru. Melakukan Jadi baru. dua-duanya mungkin ya Iya. harus menemukan dulu ya, Mbak. Iya. Dan kemudian kalau bisa diomongin gitu. Nanti- Jangan diem-dieman Jangan ya. diem-dieman. Jadi jangan kayak teka-teki main tes tanya jawab gitu ya. Jadi kayak gue ngetes anak buah gue deh gitu. Kalau misalnya gue tanya dia jawab apa enggak, ini bukan saatnya ngetes gitu kan. Betul. Jadi ini kita mau ngadain pertemuan nih, kita belajar untuk saling mengemukakan pendapat ya, gitu. Jadi nanti kalau saya tanya, kalian jawab apa yang ada di pikiran saja gitu. Jadi jangan apa kayak misalnya memendam apa segala macam gitu. Yuk diungkapkan. Nah itu kan kayak apa sih, kayak win-win agreement ya di Iya. depannya Iya. ya gitu ya, ada janjiannya gitu. Tapi itu PR banget loh. Iya. PR-nya kenapa? Karena takut gini, sebagai leader harus legowo bahwa dia nggak bakal baper dengan apa yang akan Iya. disampaikan nih Iya. sama Betul. anggota timnya. Iya. Kan agak-agak gimana mau mengeluarkan pendapat dengan berani kalau ternyata nanti takut kan, mungkin kan kadang-kadang kita masih apa namanya ya, ada pemikiran dari perilaku yang lama. Betul. Nanti kalau aku ngomong dia tersinggung. Iya. Yes. Kira-kira Makanya itu seperti apa? mesti mateng secara personal. Iya, Gitu. itu yang ada quote bilang leadership is actually very personal journey kan. Ya. Jadi bahwa sebenarnya sebelum saya bicara tim gitu ya, saya tadi itu kan baper itu kan berarti urusan saya dengan diri saya Saya sendiri. belum Saya selesai. bisa terima kritik nggak? Saya bisa Iya. terima bahwa pendapat saya tidak didengarkan nggak? Gitu kan. Saya bisa menerima bahwa orang itu mungkin bisa berubah tapi perlu waktu, misalnya Betul. gitu kan. Atau ya sebagai otak orang bisa berubah hanya kalau saya memicu perubahan itu. Jadi bukan pakai cara yang lama misalnya. Jadi kalau dibilang belakangan ini kan kita sering dengar istilah new ways of working, ya mungkin Iya. juga implikasinya adalah new ways of leading gitu, Betul. Wah. ya kan? Bagus nih, new ways of leading. Dimulai dengan kita merefleksikan dulu kali ya, Ya. apa yang sudah kita lakukan, perilaku apa kita di tahun kemarin yang harus kita rubah nih supaya tahun depan cara kita memimpin pun juga bisa Iya. berbeda dan jadi jauh lebih baik. Iya. Apalagi ngedampingin anggota tim itu kan nggak mudah ya. Benar, Ngedampingin ya kalau misalnya anggota timnya cuma 2, 3 orang, 5 orang, pokoknya 0 sampai 10 lah gitu ya. 0 sampai 10 sih masih oke lah ya. Kalau misalnya anggota timnya ada ratusan apa ribuan, Nah, bagaimana caranya membuat Iya, suatu perilaku baru yang masif dan kemudian mereka bisa jadikan itu sebagai suatu habit. oke, menarik nih. PR kan? PR. Jadi mungkin sebelum kita bikin resolusi tahun baru, yang perlu dilakukan refleksi dulu nih tahun kemarin kita yang mana nih yang perlu kita perbaiki, Benar. mana sih yang bisa kita tingkatkan gitu kali ya. Jangan-jangan kita mungkin selama ini terlupa nih untuk melakukan. Kita nggak ngelakuin itu. Atau gini juga Mbak Sri, jadi pas bikin resolusi itu kita perlu menyadari bahwa target yang baru konsekuensinya perilaku tim yang baru, tapi yang paling mendasar Saya. perilaku saya yang baru Iya. apa, itu harus ada gitu. Ya. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa bikin resolusi baru kan, tapi Nggak apa-apa. ditarik ke belakang terus saya mesti mulai apa kalau gitu. Nah ini yang jadi suka kelewatan kan. Nah, jadi ini ya apa namanya, jadi batu sandungan nih kadang-kadang nih untuk, karena mungkin yang perlu kita ubah nggak kita ubah sementara kita menuntut sesuatu yang baru. Dan ini kalau boleh dibilang nggak cuma dilakukan untuk kehidupan profesional ya, Yes. karena kan sekarang lagi musim ya, gimana sih supaya kehidupan pribadi dan profesional tuh harusnya seimbang. Coba gimana Mbak Fitri yang lagi mengembangkan yang pribadi itu? Gaya sebagai pemilik. Kayak sedikit investigasi gitu ya. asik lah pokoknya. Nah, jawabannya Seru ya, seru. Barusan diarahkan diskusi agak pribadi sedikit. Bisa satu aja misalnya. Satu aja apa Contoh gitu ya. perubahan. Ya kalau perilaku ngomong apa nih pribadi. perilaku pribadi di pernikahan. Mukanya beda banget. Ya misalnya apa misalnya? Misalnya ya nggak pernah lupa ngomong I love you. Ayo. Setelah sekian lama ya. Pokoknya tiap
tiap hari deh pokoknya pakai senyum yang tulus. Itu perubahan perilaku. Iya, bukan bilang coba ngomong I love you, cuman gitu doang kan. Selama kalau sebelum 2021 itu mau latihan ngomong gitu nggak ada lawannya. Jadi ngomongnya sama ruang kosong kan. Tahun 2021 udah ada. Sekarang udah ada di hadapannya. Tapi I love you-nya kan nggak cuma sama pasangan dong, sama anak-anaknya juga. Maksud saya yang beda itu, yang berbeda. Ngawur aja. Oke, tapi kita kalau balik lagi ya, dengan menyusun rencana baru, kita udah melakukan refleksi nih, sudah tahu nih. Nah, kemudian sudah menyadari mungkin ini, oke, setelah mendengarkan kita nih, jadi teman-teman udah mulai, oh mungkin saya salah satu penyebab kemarin kurang berhasil dalam tanda kutip gitu, adalah karena saya mungkin nggak refleksi dari tahun sebelumnya. Ya. Dan yang kedua tadi poin yang tadi disebutkan oleh Mbak Firda, salah satu bentuk yang perlu kita lakukan untuk perubahan perilaku adalah komunikasi. Kan kadang-kadang gampang banget kita ngomong, ya udah kita harus komunikasi dong, komunikasi. Tapi itu hanya sebatas ya mungkin itu di wacana doang. Kan? Nggak pernah, mungkin ada saatnya kita nggak mengungkapkan apa yang kita mau sampaikan, kayak nggak berani ngomongnya sama anak buahnya. Mungkin kalau anak buahnya lebih tua jadi lebih sungkan. Kalau sama bosnya mungkin nanti takut penilaian saya jadi jelek. Betul. Apalagi sesuatu yang beresiko ya, dia nggak mau ngomong ya. Betul tuh. Itu gimana tuh Mbak Firda dan Kak Teddy supaya komunikasi makin cair nih di tahun 2022, jadi nanti tujuannya juga bisa lebih tercapai. Kalau saya bilang sih kalau komunikasi bisa lebih cair, ya latihan dulu sebetulnya ya. Kayak kemarin waktu itu saya juga ngobrol sama beberapa peserta gitu ya. Kenapa sih anggota tim saya kok nggak ngomong? Padahal ada sesuatu yang sangat genting, ada sesuatu informasi yang dia punya, tapi dia nggak ngomong gitu ya. Ya memang dari leadernya sendiri harus dibuka dulu, harus ngomong dulu di awal. Tujuannya kita seperti ini, kalau misalnya ada informasi yang kemudian ditahan, kita nggak akan nyampe nih ke sini, gitu kan? Jadi hayu bareng. Cuma ya itu tadi konsekuensinya, kalau misalnya ada orang yang menyampaikan informasi nggak enak, jangan kemudian baper tadi kan, atau defensif, terus segala macam, kemudian menyalahkan, karena kan si anggota tim ini kan yang terjun di lapangan kan. Mungkin leadernya juga terjun, tapi tidak sedalam dia gitu. Gosip-gosip mungkin lebih tahu mereka daripada kita gitu. Nah dari situ diomongin kan, sebetulnya kan seperti itu perilakunya ya. Tapi kalau misalnya untuk perilaku supaya orang bisa ngomong, bisa berpendapat, itu kan ada kontribusinya leader nih. Jadi untuk mengubah anggota tim kita dari yang biasa silent, biasa sungkan bicara, menjadi mau berdialog, mau mengemukakan pendapat. Nah, leader itu perlu kasih tahu dan kasih tahu mereka gitu, perlu bantu lah, perlu bantu anggota tim kita agar kalau ngomong tuh nggak apa-apa loh. Kalau apapun informasi yang kamu berikan untuk kita itu pasti ada gunanya, gitu ya. Jadi biasanya kan orang kan punya paradigma, nanti kalau gue ngomong nanti kelihatan bodoh nggak? Kelihatan bodoh nggak sih? Kalau gue ngomong nanti informasinya receh nggak sih? Gitu kan? Nanti bikin tersinggung. Nanti bikin tersinggung, nanti bos gue marah, nanti bos gue ngelapor lagi ke bos yang lain, gitu. Kan punya negative thinking kan? Nah sekarang gimana? Sekarang si leadernya kasih tahu bahwa apapun informasi yang kamu sampaikan itu berguna buat kita, gitu. So speak up. Jadi dikasih ruang, dikasih panggung untuk berbicara. Tapi ya satu lagi juga leadernya kayak ngasih aman loh kamu tuh ngomong, boleh loh kamu ngomong, nggak ada salahnya ya. Itu kan mungkin yang nggak didapet kan sama anggota timnya sehingga dia nggak mau berbicara. Betul. Gitu ya. Udah gitu juga leader itu kan dia punya anggota tim kan beberapa. Pasti anggota timnya nggak semuanya diem ya. Ada orang-orang yang memang sudah terbiasa speak up, ya, dan kemudian bagus dia berpendapat dan sebagainya. Nah jadikanlah si orang-orang ini, anggota tim yang biasa speak up ini, jadi tangan kanannya lah gitu, jadi influencernya
gitu. Jadi si pemancing, si pemancing. Si Ya. pemancing Ya. gitu ya. Asal bukan kalau- pemancing keributan ya. Jadi buzzer. Oh, jadi dasar benar. Jadi netizen ya. Nah itu dia yang mancing. Nanti kalau aku tanya, jadi kalau perlu malah bikin body system. Kalau perlu ya, yang si tukang bicara sama yang enggak gitu ya, itu terus aja dijadiin apa sih namanya Mentor, partner ya, gitu ya. Nah itu selalu dijadikan partner gitu. Jadi pada saat di rapat juga, kalau yang si sungkan ini ngelihat temen yang ngomong karena sudah deket, jadi ngerasa aman juga kan? Iya. Karena selevel yang ngomong ya. Iya. Dan gitu. mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah saya baca di salah satu artikel Jana, mungkin untuk membuat orang bisa mau berbicara, terutama saat kita melakukan meeting, pertama itu malah kita kasih kesempatan sama yang pasif. Ya, betul. Yang pasif itu kita ajak dulu nih supaya misalnya nih, Kak Teddy diem nih ya, coba deh. Gak mungkin sih. Oh ya, nggak Gak mungkin. mungkin itu saya dia. Udah dol. Udah. Ini kayaknya kalau kita bertiga nggak mungkin ya. Jadi mungkin Dia ngajak ngomong aja ngomong. si A mungkin ya. Oke, si A nih dari tadi diem aja. Kayaknya ada yang mau disampaikan kayak gitu, dipancing-pancing Iya. gitu ya. Yang Iya. pasif itu kita dulukan Iya. supaya membuat dia tergerak untuk berbicara. Betul. Iya. Itu pun aja kadang-kadang si pasif ngomongnya gini, aduh mendingan gimana caranya nggak usah ikut meeting aja deh, soalnya nanti aku disuruh ngomong gitu ya kan. Iya. Jadi ya kita lihat tipe-tipenya orang ya, tapi pastinya kalau bukan pastinya sih ya, lebih baik itu dipasangkan. Udah ada dengan- partnernya ada, ya. Ada partnernya. Oke. Ini satu tim nih, nanti ngomong ini gitu. Lagi ini ya, Buat lagi belajar. ya bisa. Ini ya, lagi meeting kemudian Ya. tapi ada WhatsAppan gini. Habis ini kamu yang ngomong aja. Gitu. Kayak suasana meeting di sebuah tim ya. Kita persiapkan dulu apa yang mau diungkapkan oleh Betul. kita gitu ya. Cuma memang cara yang disampaikan sama Mbak Asri tadi itu ada satu company ya bilang bikin suatu sistem di mana yang sungkan-sungkan itu disuruh ngomong. Betul. Nah, nggak berjalannya karena si leadernya ngomongnya gini, sekarang kamu ngomong. Wah, ekspresi Gesturnya aja udah kayak ini ya, ini yang tadi kayak dimaksud dengan berawal dari perilaku leader. betul. Ya kan? Kalau dia menyadari bahwa ekspresinya itu menghambat orang, ya inilah komitmen saya melatih ekspresi. Iya, gitu ya. Nah, jadi yang membuatnya sih anggota timnya, aduh gimana caranya ya hari ini gue nggak ikut meeting deh gitu. Jadi merasa terancam. Oke. Ini tadi yang tadi Mas Teddy bilang ya. Ini juga berlaku di kita ya Mas Teddy ya. Iya. Kita berusaha menciptakan bagaimana setiap orang itu berani berbicara, bahkan kita bantu di awalnya itu Iya. untuk Apa yang mempersiapkan harus dibicarakan. Iya. Karena itu dan akhirnya membuat habit baru ya. Dia pun akhirnya mau berusaha untuk jadi saya harus persiapkan terlebih dahulu. Dia mau ngomong akhirnya apa betul gitu mau ya. ngomong apa gitu. Itu kan soalnya gini poinnya Mbak Firda tadi ya, kalau dicermati sebenarnya kan karena sebenarnya keterampilan komunikasi itu keterampilan Keterampilan jadi betul. bukan sesuatu yang sebagian kecil orang ya mungkin karena pengalaman pendidikan itu punya keahlian begitu ya. Kayak aku ingat dulu kita pernah punya 7 Habits Super Camp. Itu ada satu peserta, 2 deh kakak adik, itu yang dia cerita orang tuanya tuh memang tiap minggu bikin bedah buku. Anaknya presentasi. Itu kan kita bayangin anak kayak gini kalau dewasa kan pandai bicara, tapi sebagian besar orang mungkin nggak terampil. Iya. Jadi memang perlu berlatih kata Mbak Ida tadi. betul. Jadi leader mesti menyadari itu bahwa nggak semua orang cuman dibilang bahwa ngomong langsung wah gitu. Sebagian besar mungkin akan ragu-ragu. Iya, kan ada yang diesel, ada yang apa gitu Iya. ya, ada yang lama perlu dipanasin dulu. Panasnya lama, kadang kita suka gitu kan ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa confidence is a skill ya, communication is a skill. Jadi memang perlu diciptakan suasananya. Bukan berarti bahwa orang-orang ini tidak bisa atau tidak mau ya. Ya, Dia mungkin mau tapi nggak tahu caranya. nggak tahu pas dia coba terus nggak terampil terus hasilnya kurang bagus tuh kan. Padahal mungkin belum terampil aja. Gitu. Iya. Kuncinya berarti latihan. Iya. Ya. Latihan seseorang atau anggota tim kita itu memang perlu leader dampingin. Dampingi dulu, mau nggak mau dampingi dulu. Itu paket dari sampai- gajinya ya. Paket dari gajinya.
taklut ya. Harus didampingi dulu sampai tercipta kebiasaan baru, perilaku baru, barulah lepas gitu. Tapi kalau nggak didampingin dari sekarang, ya kerepotan lah si Iya, leadernya. betul. Akhirnya Betul. dia sendiri yang lagi terjun lagi ke bawahnya. Dia ngurusin merasa kerjaan bawahnya betul, lagi. dan dia merasa bebannya kok makin berat. Ya ini anak Iya. buah punya tapi nggak bisa diandalkan. Iya, Karena ternyata balik-balik dia lupa. Iya. Dia mau Ada- promosi nggak bisa juga. Iya, karena nggak ada penggantinya ya. iya benar. PR-nya dia belum dikerjain ternyata gitu. Betul, betul. Jadi ternyata aku ngerasa sih bahwa seorang leader itu mau mengubah perilaku anggota timnya itu perlu sistem. Perlu sistem gimana caranya dia meyakinkan orang untuk bisa mau bahwa mengubah perilaku ini bukan sia-sia loh buat dirimu sama buat kita gitu ya. Terus dikasih tahu caranya, kalau perlu dibikinin skripnya, caranya seperti apa, dikasih tahu, disiapin panggungnya, lingkungannya Iya. gitu ya. Bahwa lingkungannya tuh ada loh temen yang bisa dampingin kamu Iya. Betul. gitu kan. Terus ada juga kayak semacam apresiasi, aduh terima kasih banyak loh, ini informasinya berguna nih. Ya. Kan itu kan ada kayak gitu. Hal-hal gitu ya. kecil itu yang kadang sering terlupa ya. Iya. Basa-basi busuk kalau kadang kita suka jawabnya ini jangan gitu ya. sampai busuk Ini ya. jangan sampai busuk ya, Basa-basi gitu. baik kali ya. Basa-basi baik gitu ya. Itu kadang-kadang remeh-temeh nanyain keluarganya itu kadang Iya. buat anggota tim itu apresiasi Bener. ya. Kalau perlu disediain tools, kalau kita di pelatihan Seven Habit tuh kan ada talking stick. Oh ya, betul. Nah, itu kan sebuah tools kan. Fasilitas ya, fasilitas yang fasilitas. memudahkan untuk berlatih. Berlatih. Ya. Betul. Atau misalnya di dinding meeting, ini pernah terjadi. Waktu itu saya mendampingi satu corporate gitu ya, ingin melatih anggota timnya itu bicara gitu. Terus mereka minta poster dari kita. Poster-posternya itu yang mencerminkan quotes-quotes yang bilang bahwa bisa speak up dan sebagainya. Nah, jadi manakala ada satu anggota tim yang diem aja gitu ya, si leadernya, yuk kita praktekin yang ini yuk, gitu. Oke, papan tulisnya ya. Iya, gitu ya, yuk kita praktekin yang ini yuk. Mulai dari saya ya, tapi dia beneran. Mulai Oke. dari saya ya, gitu. Iya. Atau mungkin sekarang kalau meetingnya pakai Zoom, jadi buat background Zoom-nya. Oh Ya. iya. Bisa. Oh, jadi kalau ini kasusnya kebalikannya ya, Ah. kalau bosnya katanya mau mendengar tapi lupa, terus background diganti ya kan? Iya, anak buahnya ganti aja semua dulu. Background tentang listening gitu ya. Listening. Oh iya maaf. Saya mute kalau gitu. Tapi kalau misalnya face to face gitu ya, tadi belum dijelasin juga ya talking stick tuh apaan. Cuma kita bilang alat bantu buat ngomong doang ya tadi ya. Jadi talking stick ini para pemirsa. Jadi kayak misalnya saya megang sebuah stick kecil lah gitu ya. Kalau misalnya apalah terserah mau tanda apa juga boleh ya. spidol, Spidol gitu ya, atau pensil atau apa. Setiap orang pegang tanda itu, spidol itu, dia yang lagi bicara dan patut didengarkan. Mendengarkan itu kan juga suatu perilaku ya. Betul. Ya. Dan itu juga keterampilan dong. Keterampilan juga. Iya. Nggak mudah loh mendengar. Jadi misalnya kayak tadi anggota tim yang udah pasif ya, udah Iya. apatis gitu. Leadernya pakai mic tuh, talking stick-nya mic gitu Iya. kan ngomong. Kalau dia nggak terampil mendengar, terus pas ditanya, jadi apa tadi poinnya? Ya gitu-gitu deh kayaknya gitu kan. Nah, Yang seperti Bapak sebutkan Ya, tadi. seperti apa? Sama Pak, Bahasanya. seperti apa yang disebutkan. iya, karena memang perlu keterampilan untuk men-summarize kan. betul, Bos yang betul. ngomong 10 menit, oke Betul. intinya 3 ya, Bu ya. 1 2 3 itu kan skill juga. Ya, Betul. iya. Nah itu sebetulnya alat, ada toolsnya, ada bagaimana orang-orang itu ngebantuin anggota tim kita untuk ubah perilaku karena mereka perlu dibantu sih, Ya. perlu dibantu. Bukannya bukannya kan mereka udah dewasa, Nah, Iya. gitu. Kan mereka udah tahu gimana caranya. Udah deh pokoknya yang penting result. seharusnya di level dia itu ya. Sudah bisa melakukan ini. Iya, gitu. banyak lah ya. Ubah perilaku apa sih sekarang kalau di perbankan apa tentang apa tuh namanya? Debt collector, Oh iya, Oh, iya. iya. menagih, Cara Ya, menagih. cara cara menagih gitu. Bagi orang-orang yang baru kan perlu didampingin. Betul.
Oke. Itu poin menarik karena ya kan tadi kebetulan Mbak Fira menyinggung soal perbankan ya. Ada kebanyakan di BUMN misalnya sekarang lagi punya value baru ya. Sehingga kita tahun 2021 ya launching ya. Value baru. Nah, value baru itu kadang-kadang baru di tataran definisi sama kampanye tuh. Padahal pasti kan ada perilaku yang harus ditetapkan ya. Nah, perilaku itu spesifiknya apa di tiap company itu juga tadi yang seperti dikatakan Mbak Fir dan belum tentu semua orang terampil. Kita ambil contoh ya. Tadi kan contohnya memang kebanyakan kita soal komunikasi ya. Tapi kita ambil contoh soal kita pengen bangun value kompeten. Ya. Berarti kan konsekuensinya orang harus mengupgrade dirinya terus-menerus. Iya. Ya kan. Oke, dari sisi fasilitas disediakan, entah ada pelatihan online offline gitu kan. Pertanyaannya dia punya keterampilan belajar nggak? Ya. Karena alasannya yang dia nggak belajar tuh biasanya selalu syar'i alasannya. Nggak sempet. Ya. Oh, Banyak syar'inya itu ya. kerjaan, iya. Jadi bukan karena males biasanya. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Ya kan, berarti kan ada skill ya. Tapi kenyataan kok di sisi lain ada orang yang sempet, yang bisa. Jangan-jangan ada skillnya. Nah, leader perlu memfasilitasi itu supaya anak buah saya kompeten, bisa menjalankan value itu. Nah, apa perilaku barunya yang perlu dilatihkan? Ya kan, apakah? Ya kalau kamu ngandelin ikut training yang 3 hari 4 hari, memang akhirnya nggak sempet. Ya, tapi kan sebenarnya udah ada fasilitas lain. Tapi caranya begini. Nah, itu kan habit yang bisa dibangun. Iya, Iya. betul. Mereka mau melakukan keterampilan baru jika dikuatkan motivasinya juga ya. Iya. Betul. Jadi inside out-nya dapat ya, dari dalamnya ada dan juga didukung sama lingkungannya. Iya. Yes. Banyak Oke. orang bilangnya paksa aja dulu. Wah. Wah, Ya. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Ya. bisa terbiasa terus bisa ya. Iya. Tapi ternyata dipaksa, terpaksa merana. Dan itu dipaksanya tapi dengan cara yang seperti apa Iya. gitu kan. Leadernya juga kalau misalnya maksanya sampai keras banget ya orang akan defense dong. Iya. Akan nggak mau gitu. Udah ya. maksanya keras, dianya sendiri nggak Nggak ngapa-ngapain. Iya, Ini dari bahasan kita hari ini ya. Sebenarnya kalau dibilang PR-nya leader itu banyak banget ya. Nah, Tapi jangan sampai tapi jangan saat ini kita sebenarnya obrolan ini berharap bahwa teman-teman jadi bisa, kan tadi bahasan kita mengenai tahun baru, resolusi baru, kita harus lihat refleksi diri. Jadi Yes. kayak kita mereview nih juga sama-sama, kita belajar dan teman-teman juga bisa melihat apa sih saya sebagai seorang leader yang sudah saya lakukan ini udah bener atau belum. Iya. Jangan-jangan selama ini tim saya seperti ini karena saya belum mengerjakan PR-PR saya, Iya. seperti itu. Ini kita bukan nambah kepusingan baru ya. Bukan. Jadi kita hanya mengajak teman-teman untuk sebelum menetapkan lagi resolusi yang lebih baik lagi dan supaya mencapainya dengan berhasil, kita lihat dulu nih, refleksi dulu nih, kira-kira apa ya yang perlu kita perbaiki sebagai seorang leader. Jangan-jangan kita memang perlu berlatih lagi bersama Ya, anggota yes. tim kita, komunikasi kita selama ini juga seperti apa, itu yang perlu kita lihat lagi gitu ya. Betul. Dan kita sering dengar ya, kalau di Dunamis itu ada quotes yang it takes a village to raise a child. Nah, mungkin juga untuk membangun anggota tim kita supaya lebih kuat, lebih solid, capai target, ya kita emang perlu untuk melakukannya sama-sama, nggak bisa nih. Betul, kalau di punya satu dua kampung itu orang. kan kadang-kadang anak itu dititipin sama tetangganya kan. Yes. Supaya belajar sesuatu yang baru. Jadi kalau ngerasa anak buahnya susah dilatih sendiri, titipannya ke Dunamis. Ke Dunamis. sebentar. Berapa waktu nanti kita balikin lagi. Ya, ya. Ke tempat asuh. Emang perlu satu Daycare ya. Iya. Oke. Atau mungkin kalau ternyata teman-teman ini baru banget di tahun baru ini dapat posisi baru jadi leader. Ada tuh. Pengen belajar, Mbak Firda juga ngajarin loh, ada di kelasnya. Udemy. Di Udemy. Nah, pasti teman-teman udah akrab dong sama platform Udemy. Ada kelasnya Mbak Firda ini yang ngasih guideline for first time leaders. Ada praktek-prakteknya, ada workbooknya yang bisa diikutin dan harganya nggak mahal. Ini cuman kayak kalau kita lagi ngopi-ngopi sama anggota timnya, aduh kebeli lah pokoknya. Dan dapatnya Daripada banyak. belanja online ya.
Iya. Tuh. Belanja online perlu Ini sih. belajar Belanja online juga. online Belanja online juga ya, tapi belajar. Ini kan tadi yang Kak Teddy sempat bilang kan, mungkin cara belajarnya bisa melakukan dengan sesuatu yang berbeda. Berbeda. Kalau ikut kelas 3 hari agak susah, nah ini kan bisa kita atur waktunya sendiri ya, Lebih mau murah dari harga belajarnya. sepatu berasa sih. Iya, iya. Iya, Yang murah dari benar. harga sepatu yang Atau- bermerek. Kebeli lah kalau sekali kita biasanya ngopi lah Iya, atau makan di resto gitu. Yes. Oke, thank you Mbak Firda. Sama-sama Mbak Asri. Untuk ngobrol-ngobrolnya nanti kita undang lagi ke Ya, Better terima Leader. kasih ya, Mas Mas Teddy sih yang ngundang. Iya, Mas Edi. Iya. Nanti kan kita ada sesi yang lebih dalam lagi ya. Ngeri nih ya Kalau nggak tahu bahas soal yang tadi. Kalau ada saya jadi kita agak yang ringan-ringan dulu gitu. Kita akan bahas yang tadi yang soal yang baru-baru Yang banget. baru-baru tadi. ya. Baru-baru banget. Baru ya. Itu nanti kita bikin channel khusus kali ya. Ada satu playlist mungkin kita nanti Saya family udah yang punya belum kita judulnya. bahas ya. Saya punya judulnya. Buat Mama Mbak Firda sama yang satu lagi. Second chance. Ditunggu. Ditunggu ya, ditunggu nanti di YouTube channelnya Dunamis second chance. Kalau nggak diterima Dunamis nanti di YouTube channel saya aja. Oh ya. Sama saya. Oke. Beda. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau nanti teman-teman tertarik ikut kelasnya Mbak Firda yang di Udemy, nanti di description box-nya ada referral code yang teman-teman bisa langsung klik linknya. Biasa. Terima kasih Mbak Firda, Kak Teddy. Yes, Terima sama-sama kasih, Mbak. Kita Asri. ketemu lagi di Better Leader. Saya Asri, Teddy dan juga Mbak Firda pamit. Sampai ketemu teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.